Hai pecinta kehidupan, sahabat kehidupan, mudah-mudahan kesehatan dan kesuksesan Allah Sang Semesta. Balik lagi sama aku Yunisa. Di sini aku bakalan kenalin kalian ada apa aja sih GSKFA. Jadi GSKFA merupakan konsultan penerangan terbaik, bukan dari kata-kata melainkan realita. Nah, buat teman-teman semuanya, GSKFA di sini mau membantu kalian nih dalam investasi, edukasi, dan rekreasi seputar peternakan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengunjungi GSKFA, lokasi kita bisa kalian dapetin, kalian bisa search PT Gemuk Sapi Kita. Nah, di situ nanti teman-teman bisa dengan Google Maps bisa langsung ke GSKFA. Nah, GSKFA adalah peternakan yang akan memberikan ke kalian informasi-informasi gitu ya guys. Nah, teman-teman yang ingin bertanya, untuk kita buat teman-teman yang ingin ke GSKFA langsung aja. Nah, kita ada investasi. Teman-teman yang ingin investasi di GSKFA bisa banget mulai dari program Sultan. Nah, program Sultan ini teman-teman bisa investasi sebesar 500.000 per bulannya gitu ya guys. Jadi kalian tinggal investasi 500.000, 100 juta, nanti kalian bisa dapetin profit 500.000. Langsung aja buat teman-teman bisa langsung hubungi admin. Nah, untuk profitnya itu 500.000 dengan kalian titip dana 100 juta aja. Nah, dengan uang 100 juta kalian itu bisa dapetin profit. Profit yang bisa kalian dapetin itu nantinya semakin banyak, maka juga kalian dapetin profit semakin banyak. Seperti kayak misal kalian 300 juta, 500 juta, nah profitnya juga akan mengikuti, berlaku kelipatan, bahkan bisa sampai lebih dari kelipatan. Semakin banyak kalian investasi, maka profitnya itu juga semakin banyak ya guys. Langsung aja buat teman-teman yang ingin belajar investasi aman, nah itu bisa langsung ke GSKFA. Nggak ribet pokoknya ya guys, nggak ribet kalau investasi di GSKFA, nanti ribet kalau. Jadi langsung aja hubungi admin kita yang ada di WA biar kita cepet. Nah, lokasi kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur ya guys. Teman-teman yang ingin investasi, kalian tidak perlu khawatir. Tempat kita kalau mau investasi sangat mudah banget gitu. Langsung aja buat yang mau investasi. Buat teman-teman yang mau investasi di program Sultan ini, bisa langsung
konsultasi peternakan bisa langsung ke GSK Farm ya guys. Nah, untuk investasi sultan ini bisa kalian dapetin jika kalian berinvestasi ke GSK Farm. Jadi semakin banyak kalian investasi, maka profit yang kalian dapetin juga semakin banyak. Nah, untuk di program sultan ini teman-teman langsung aja hubungi kami ya. Ada program apa lagi kak? Ada program mitra usaha. Nah, program mitra usaha ini teman-teman nanti akan dibantu untuk menjadi peternak. Nah, teman-teman nantinya akan dibantu sampai teman-teman bisa menjadi peternak sendiri, punya peternakan sendiri gitu ya guys. Jadi intinya kalau ikut program mitra usaha ini teman-teman nanti akan dibantu menjadi peternak sendiri, mulai dari pembuatan kandang, pencarian bibit dan lain-lain. Pokoknya kalau teman-teman pengen ikut program mitra usaha ini langsung aja hubungi. Nah, pokoknya kalau kalian mau menjadi peternak tapi kalian bingung mulai dari mana, nah itu bisa mitra dengan kita guys. Langsung aja hubungi admin kita. Nanti teman-teman pengen bermitra dengan kita, teman-teman pengen apa aja nanti kita berikan. Atau teman-teman pengen dibantu buat peternakan. Nah, kalau program mitra usaha ini keuntungan seluruhnya untuk kalian ya guys. Jadi kita tidak menerima kita tidak meminta, maksudnya tidak meminta profit dan lain-lain. Seluruh nanti untuk kalian. Langsung aja kalian yang pengen di program mitra usaha hubungi kami yang ada di WhatsApp. Program mitra usaha ini mulai dari apa aja, semuanya kita bisa bantu guys, mulai dari kandang, mulai dari banyak banget pokoknya. Langsung aja ya guys, langsung aja hubungi admin. Biar kalian bisa segera bermitra dengan GSK Farm, langsung aja hubungi admin kita guys. Kalian bisa langsung telepon admin ya guys. Nah, untuk lokasi kita di Bareng Jombang, Jawa Timur. Teman-teman bisa segera langsung ke Bareng Jombang, Jawa Timur.
Untuk program wirausaha ini kalian nanti akan dipilih, atau teman-teman jika ada pertanyaan sewaktu proses peternakan itu, teman-teman bisa ditanyain nanti free konsultasi ya guys. Jadi kita tidak melepas teman-teman yang ingin bermitra dengan kita. Langsung aja guys, langsung aja cepet hubungi admin. Langsung aja. Terus juga teman-teman ada yang beli sapi, langsung aja ke GSK Farm. Teman-teman bisa beli sapi satuan maupun grosir. Semakin banyak teman-teman beli, maka profitnya juga semakin banyak. Profitnya kita. Nah, buat yang pengen dibeli sapi di GSK Farm, nanti kalian bisa gratis titip sapi. Bisa gratis titip sapi di sini ya guys. Titip sapi di GSK Farm. Beli sapi di GSK Farm gratis titip sapi. Langsung aja guys, yang mau titip sapi itu biar langsung dapetin profitnya. Titip sapi di sini. Pokoknya kalau udah beli sapi di sini, dititipin sekalian di sini biar kalian nggak ribet ngurusinnya. Udah diurusin langsung sama teman-teman yang ada di GSK Farm. Nah, buat teman-teman yang mau beli sapi di GSK Farm, kalian jangan khawatir karena di sini sapi-sapi kita harganya murah, dan juga teman-teman bisa langsung hubungi kita dan dapetin sapi kita. Nah, untuk sapi yang ada di GSK Farm ini, teman-teman nggak perlu khawatir karena nanti kita akan berikan sapi-sapi di kita diskon. Pokoknya menjelang Idul Adha ini kita berikan sapi-sapi diskon. Terus juga udah gratis dititipin di sini sampai Idul Adha. Kalian udah untung pakan, nggak ngurus, terus juga diurus oleh tim-tim yang ada di GSK Farm ini gitu guys. Jadi teman-teman tunggu apalagi nih, segera amanin slot kalian biar kalian dapetin untungnya juga, biar kalian cepet dapetin untungnya juga. Langsung aja guys.
program edukasi rekreasi. Nah, teman-teman yang pengen belajar peternakan tuh bisa langsung ke GSK Farm. Ya, belajar peternakan belajar peternakan boleh banget ke GSK Farm. Selain nanti kalian kalau belajar peternakan ini sambil keluar sama keluarga sama anak kalian, boleh banget ke GSK Farm. Untuk proses pembelajaran ini teman-teman bisa dapetin jika kalian ke GSK Farm langsung, atau teman-teman mau konsultasi online magang di GSK Farm juga bisa. Langsung aja hubungi admin biar teman-teman Nah, langsung aja teman-teman yang pengen belajar peternakan bisa langsung ke GSK Farm. Teman-teman pengen belajar peternakan apa aja boleh banget, atau teman-teman pengen sekedar belajar peternakan atau teman-teman pengen langsung praktek juga boleh banget. Mau mengajak anak atau mau kerjasama sama kita boleh banget guys. Langsung aja guys hubungi admin yang ada di WA. Langsung aja hubungi admin yang ada di WA biar dapetin kemudahan-kemudahan kita gitu ya guys. Buat yang nanya lokasi kita ada di Bareng Jombang Jawa Timur. Lokasi kita juga mudah banget guys diakses. Jadi teman-teman yang pengen belajar peternakan, di kita juga banyak sapi-sapinya, ada sapi beko, sapi lontong, mosi, sapi perangus, sapi malbor, masih banyak lain. Pokoknya teman-teman langsung aja amanin slot kalian buat ke GSK Farm. Nah, lokasi kita itu ada di Bareng Jombang Jawa Timur ya. Lokasi kita itu ada di Bareng Jombang Jawa Timur. Teman-teman yang mau mengajak keluarga besarnya rekreasi di GSK Farm silakan guys, kalian bisa naik mobil bis, atau teman-teman ingin melihat-lihat di sini boleh banget. Kalau teman-teman mau bikin acara di GSK Farm nih boleh banget nih, nanti kita bantu buatkan. Kita tuh ada di Bareng Jombang Jawa Timur guys. Langsung aja amanin slot kalian yang mau ke GSK Farm.
kita mau muter-muter ke belakang guys. Nanti kita mau membahas apa, kalian komen ya. Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja komen. Jadi kita nanti mau nih cara merawat anakan sapi agar sehat dan gemuknya tepat. Jadi rahasia sukses ternak sapi terletak dari bagaimana Anda merawat anak sapi. Sebab memperoleh nutrisi yang cukup dan mendapat perawatan terbaik, anak sapi dapat tumbuh dengan sehat dan menjadi lebih gemuk. Tentunya nanti juga bakalan dapetin daging yang akan dihasilkan pun juga lebih banyak. Ca mendukur ta, Ca? Mendukur ta? Mendukur ta? Ya. Les mendukur. Nanti ki BBE iki. Enggak ono. Nah guys, daging sapi memiliki banyak sekali penggemar, tidak hanya dalam skala nasional melainkan internasional. Bahkan meski di waktu tertentu daging sapi melejit sekali harganya, namun tetap saja dicari dan dibeli karena populer dan banyak peminat pasarnya. Tentu agar tidak terjadi kelangkaan, maka perlu dijaga ketersediaan daging sapi. Peternakan sapi dijaga pula flow-nya sehingga dagingnya diedarkan tidak kurang dan juga tidak berlebihan. Prospek usaha pembesaran anak sapi. Seperti yang telah disebutkan bahwasanya prospek bisnis
Bisnis daging sapi ini memiliki masa depan yang sangat cerah. Bahkan jika ingin lebih ringkasnya lagi, dulur bisa menyediakan anak sapi saja untuk diperjualbelikan, sehingga tidak perlu repot-repot memelihara banyak sapi dewasa untuk dijual dagingnya. Karenanya pula, modal perawatan dikeluarkan juga cukup rendah jika dibandingkan peternak yang menjual sapi dewasa. Namun, jika ingin merawat anak sapi hingga dewasa, pun tak apa, keduanya memiliki jumlah modal, keuntungan, dan fokus yang berbeda. Tetapi suatu hal yang pasti yakni bisnis ternak sapi ini amatlah menguntungkan sebab permintaan pasar terhadap daging sapi yang selalu tinggi dan harga cukup stabil di pasaran. Pada proses pertumbuhan dari anak sapi memang amat krusial, sehingga perlu dilakukan dengan baik dan hati-hati, sebab anakan sapi ini amat rentan terkena penyakit dan bisa terancam mati sebelum beranjak dewasa. Perlu mengetahui langkah yang tepat dalam perawatan pedet. Pedet sendiri merupakan sebutan untuk anakan sapi dari sapi baru dilahirkan hingga usia 8 bulan karena rentannya tubuh terhadap penyakit atau kondisi lingkungan, sehingga perlu berhati-hati dalam memelihara anakan sapi. Berikut ini salah satu faktornya jenis dan kebersihan kandang. Faktor pertama dan utama yang dapat diperhatikan adalah ketepatan dari jenis kandang beserta kebersihan kandangnya. Untuk kandang tentunya perlu dipersiapkan sebelum anak sapi lahir, sehingga ketika anak sapi lahir ia sudah memiliki ruangan. Jenis kandang yang cocok untuk merawat anak sapi yang baru lahir adalah jenis kandang kotak. Kandang ini perlu dibuat untuk dipakai anakan sapi dari baru lahir hingga berusia 4 bulan nantinya. Kandang sapi ini bisa dibuat menggunakan kayu ataupun bambu. Jangan lupa memberi alas kandang yang nyaman untuk anak sapi. Kalian bisa menggunakan jerami sebagai alasnya. Buat kandang menjadi beberapa bilik, yang mana satu biliknya hanya berisi satu anakan sapi saja. Setelah kandang berhasil dibuat, jangan lupa untuk menjaga kebersihan serta memastikan agar sirkulasi udaranya tetap lancar, baik kandang sudah terisi maupun belum. Tetap bersihkan secara berkala. Pastikan juga sudah membersihkan tubuh dan peralatan sebelum memasuki kandang anakan sapi atau pedet. Hal ini diperlukan agar mencegah adanya penyakit yang bisa saja terbawa.
Selain kandang, perlu diperhatikan juga pakan dalam cara merawat anak sapi. Biasanya untuk anak sapi yang baru lahir akan diberi kolostrum atau menyusu pada induknya, atau diberikan susu formula jika induk tidak mau menyusui anaknya. Ini karena dalam masa ini hingga 4 hari ke depan pedet masih belum berkembang secara sempurna. Setelahnya, kebanyakan anakan sapi akan disapi sehingga akan membutuhkan pakan sebagai pengganti susu. Karena masa ini merupakan masa yang krusial sehingga kebutuhan nutrisi harian untuk anakan sapi perlu dipenuhi dan diperhatikan dengan seksama. Sebaiknya komposisi anakan sapi untuk umur 4 bulan hingga 8 bulan berupa 11,5% konsentrat dan 10% rumput hijau. Konsentrat terbaik bisa diracik dari bungkil kelapa, bungkil kedelai, dedak halus, dan juga bisa menggunakan ampas tapioka. Nih guys, tiba-tiba hujan nih guys. Tidak kok. Apa? Jadi sih aku so. Miring guys. Bintang. Di bareng. Aku sojaan. Ampun Raga. Iki gak balik iki ide. Kene kuno langsung nggak motor.
Ya nek kau ini, tapi itu peribaan ini loh. Ini dulu, ya. Oh, karena dia apa bahasa? Tuh, ada tuh. Ada tuh. Apa? Look guys. Ngapa Gus? Dia pacarmu nonton Gus? Ayo guys, nyari pacarnya. Sepil aja, mau disepil pacarnya yang mana tak cariin. Gus, udah tak hari ini. Udah tak mari ini. Keluar tak Gus? Itu mau hujan guys, ternyata guys. Oh my god, cuacanya mau hujan. Ini kita harus gimana? Wow guys, ini mau hujan besar. Hujan begini.
selain pakan utama, teman-teman juga bisa memberikan ramuan herbal untuk anakan sapi. Berikut ini merupakan ramuan herbal yang dapat kalian berikan. 1. Siapkan bahan-bahan kunyit, jahe, temulawak, kencur, dan juga bawang putih. Juga siapkan pula 4 liter air. Selain itu, siapkan pula seperti pisau, ember, dan juga blender. Bersihkan semua bahan-bahan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan potong-potong hingga menjadi bagian yang kecil. Setelahnya blender hingga semua bahan menjadi halus dan tambahkan 4 liter air. Campurkan hingga merata. Peras dan saring bahan yang sudah dihaluskan, kemudian simpan pada suatu wadah atau ember lalu tutup rapat. Biarkan atau fermentasikan ramuan herbal atau jamu tersebut selama 7 hari. Buka tutup ember tiap hari untuk membuang gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi tersebut. Setelah 7 hari, sudah bisa diberikan ramuan herbal tersebut kepada anak sapi sebanyak 10 ml. Untuk mempermudah memberikan ramuan herbal atau jamu ini, bisa dulu campurkan pada pakan atau minuman anakan sapi. Berikan secara rutin setiap harinya agar anakan sapi bisa tumbuh lebih cepat dalam keadaan yang sehat dan juga kuat. Ramuan herbal tersebut berkhasiat untuk membantu mengembangkan bakteri baik dalam usus anakan sapi sehingga dapat membantu menambah nafsu makan. Nah, jenis dan cara memelihara sapi bunting. Jenis dan jumlah pakan, kesehatan dan asupan nutrisi harian pada sapi yang sedang mengandung tentunya perlu diperhatikan dengan baik, sebab jika induknya sehat maka anakan sapi juga akan sehat pula. Teman-teman bisa menggunakan pakan dengan kandungan gizi yang mencukupi asupan harian sapi. Disarankan pula untuk memberikan pakan dengan kandungan protein yang tinggi. Untuk menambah bobot sapi, disarankan pula melakukan penambahan molase pada sapi. Sanitasi amat penting dalam menjaga agar sapi bunting tetap dalam kondisi yang bersih. Kandang, seperti dalam penjelasan sebelumnya, kandang sapi dalam kondisi bunting perlu Anda persiapkan dengan maksimal. Sediakan ruangan kandang yang lebih luas dan lebih terkhususkan. Pastikan agar kandang jauh dari gangguan seperti suara yang bising dan juga jauh dari predator. Olahraga. Nah, teman-teman, sapi kalian juga harus diajak berolahraga ya, dengan cara membiarkan sapi di alam terbuka selama kurang dari 1 hingga 2 jam sehingga sapi bebas bergerak memperoleh udara segar dan sinar matahari yang cukup. Hal ini akan membantu sapi untuk terhindar dari stres juga, sehingga sapi yang bunting akan sehat dan siap untuk bersalin. Nah, ini bisa ditaruh di kandang ini ya guys, bisa ditaruh di kandang umbaran. Terus juga nih, cara merawat sapi yang baru lahir. Setelah waktu persalinan tiba, pastikan agar sapi bunting berada di kandang bersalin dengan alas yang bersih, kering, dan juga hangat. Telur bisa menggunakan jerami kering yang bersih. Saat pedet lahir, pastikan saluran pernapasan pedet terbebas dari hambatan seperti lendir dan ketuban, sehingga pedet bisa bernafas dengan baik. Bersihkan dengan segera tubuh pedet dari cairan ketuban dan hangatkan badannya. Setelah itu langsung dikasihkan ke induknya biar disusui ya guys ya. Cara merawat anak sapi lepas sapi. Setelah pedet lahir dan menyusu pada induknya, pastikan untuk menyapi anak sapi agar sapi lebih mudah untuk dipisahkan dan induk bisa menghasilkan air susu untuk dikumpulkan dan atau diolah peternak. Berikut ini cara merawat anak sapi yang lepas air susu atau di sapi yang dapat kalian ikuti. 1. Memenuhi kebutuhan pakan dan minum. Setelah anak sapi lahir, pastikan agar anak sapi mendapatkan air susu induknya atau kolostrum hingga 4 hari lamanya, sebab pencernaan anakan sapi yang baru lahir ini masih dalam kondisi yang belum berkembang sempurna. Setelahnya, dulur bisa memberikan pakan berupa susu murni, susu pengganti, susu afkiran, ataupun kolostrum asam. Pemberian pakan ini perlu disesuaikan berdasarkan perhitungan bobot tubuh anak agar asupannya terpenuhi, tidak kurang dan tidak berlebihan.
Teman-teman bisa memberikan susu atau menyapitnya setelah anak sapi dapat mengkonsumsi konsentrat. Terus juga mengatur kebersihan dan mengatur suhu kandang. Kondisi kandang anak sapi perlu tetap dijaga agar anakan sapi tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Pastikan agar kandang selalu bersih dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Bersihkan kandang secara rutin setiap harinya, sebab anakan sapi masih rentan dan lebih mencegah adanya penyakit. Memantau kesehatan secara berkala. Nah, teman-teman bisa memantau ya kesehatan sapi secara rutin. Caranya cukup mudah, ya ini dengan memeriksa bagian tubuh anak sapi seperti pada perut, mata, hidung, anus, mulut, dan juga kulitnya. Tekan secara lembut dan hati-hati perut anakan sapi dan periksa apakah ada hal yang membuat anak sapi tidak nyaman. Anakan sapi yang mengalami sakit biasanya akan tumbuh tidak normal. Anakan sapi yang tidak pernah sakit, adanya riwayat penyakit ini akan membuat anakan sapi akan sulit untuk dijual dengan harga yang tinggi. Oleh karenanya, pastikan agar anakan sapi tidak pernah sakit. Jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter hewan mengenai pemantauan kesehatan yang rutin. Hal ini berguna untuk memantau tumbuh kembang anak secara detail dan berkala. Untuk memastikan anakan sapi atau pedek bisa tumbuh dengan baik tanpa ada masalah nantinya, dulur bisa memberikan suplemen tambahan, sebab vitamin atau suplemen akan sangat membantu anakan sapi untuk tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin. Anakan sapi membutuhkan vitamin seperti vitamin A, B, D, E, dan vitamin K, dan serta juga mineral kalsium, natrium, fosfor, kalium, magnesium, dan lain sebagainya. Karena susahnya untuk mendapatkan suplemen dengan kandungan yang berlimpah, juga dulur cara menghasilkan suplemen, cara mengaplikasikan suplemen. Nah, buat teman-teman nih teman-teman bisa ngasih suplemen seperti itu. Nah, untuk suplemen tersebut kalian bisa cek di toko keranjang kuning yang ada di GS Cafe. Kalian bisa cek yang ada di teman-teman nih yang sapi nih harus diberikan suplemen, atau teman-teman bisa cek keranjang kuning atau langsung DM aja vitamin apa yang dipakai untuk sapi-sapi yang ada di GS Cafe gitu ya guys. Langsung aja hubungi admin atau teman-teman pakai vitamin Bcom. Napa? Ngomong apa reku? Vitamin Bcom ya guys. Kawandeng. Tapi yo iki, Pak. Tak
spill no. Soal pacarku ta? Ayu tapi gue lah dikeprok Sapa sing komen? Mas Eko. Oh, PE Raimu Mas. Waduh, sik Mas. Raiku saya kayak letong sapi ya. Berkode. Guys, dia tuh suka live guys. Teman-teman terima kasih yang udah nonton YouTube kita. Jangan lupa di like, komen, dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.